hukum di Indonesia. Hukum di Indonesia dikatakan juga dengan sebutan hukum yang tumpul ke atas, tajam ke bawah. Kenapa bisa demikian? Karena hukum dianggap sebagai sesuatu yang bersifat formalistik. Indonesia sendiri masih mengikuti tradisi hukum yang bisa dibilang itu-itu saja. Tidak ada bagaimana caranya untuk membuat efek jerah bagi para si korupsi. Hukum erat kaitannya dengan teks hukum. Pendekatan hukum positivitas ini memiliki dampak yang signifikan pada proses pembuatan undang-undang dalam penegakan hukum oleh aparat negara seperti polisi, jaksa, pengacara, hakim, dan lainnya. Karena hukum ini sangat bergantung pada teks yang ekspresif. Proses pembuatan undang-undang harus memperhatikan dengan cermat penyusunan dan interpretasi teks hukum. Penegakan hukum juga dipengaruhi oleh interpretasi yang ketat. Oleh karena itu, pengaruh oleh interpretasi yang ketat ini harus memperhatikan bagaimana undang-undang dibentuk dan bagaimana hukum diterapkan dalam kasus-kasus yang konkret. Secara singkat, pendekatan ini memiliki kelebihan dalam memastikan kejelasan hukum, tetapi juga bisa menimbulkan tantangan dalam interpretasi dan fleksibilitas hukum, terutama dalam yang kompleks yang selalu berubah-ubah. Lalu apa sih makna dari tumpul ke atas tapi tajam ke bawah? Maknanya bahwa hukum di Indonesia itu dapat dibeli oleh pengusaha-pengusaha ataupun oleh orang yang memiliki kekuasaan. Jadi mereka bisa membeli hukum, sedangkan orang-orang yang tidak bisa membeli hukum bakalan kena getahnya. Lalu, apakah sebenarnya korupsi itu udah ada di undang-undang atau cuma hanya khayalan semata? Sebenarnya, korupsi sudah diatur oleh undang-undang, tepatnya oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi yang disebut juga dengan UU Tipikor, di mana UU Tipikor itu berisi undang-undang yang mengatur tindak korupsi di Indonesia. Undang-undang ini menyatakan tindak korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa dan memberikan dasar hukum untuk mengejar dan menghukum pelaku korupsi. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, atau UU PPNBKKN. Nah, habis itu ada UU tentang pembentukan KPK atau Komisi Pemberantas Korupsi. Lalu ada UU tentang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang, di mana bertujuan untuk mencegah atau menghilangkan tindak pencucian uang yang berkaitan dengan dana hasil korupsi. Perkenalkan, saya Nasa Hanifah dengan nilai 13/42/2002 dari Departemen Biologi. Di sini saya akan menjelaskan materi awal dari kelompok kami tentang efisiensi hukum dalam penanganan korupsi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegak atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata. Norma hukum selanjutnya menjadi pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Di Indonesia, penegakan hukum masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat atau kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Masyarakat masih sering mengabaikan hukum, baik karena kurangnya pemahaman maupun karena faktor budaya. Tantangan lain yang dihadapi penegakan hukum di Indonesia adalah adanya intervensi dari pihak-pihak yang berkuasa. Intervensi ini dapat berupa tekanan dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam suatu perkara atau adanya pengaruh politik dalam proses penegakan hukum. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, penegakan hukum di Indonesia juga telah mengalami beberapa kemajuan. Salah satu kemajuan yang telah dicapai adalah adanya reformasi hukum yang dilakukan oleh pemerintah. Reformasi hukum ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme lembaga penegak hukum serta meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan. Nah, apa itu perbuatan korupsi? Menurut KBBI Oliver Perwadaminta, korupsi adalah perbuatan buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Korupsi dalam sistem hukum di Indonesia tidak dijelaskan secara to the point dalam peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga
Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan korupsi, dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu yang pertama ada pasal 2 ayat 1 yang berbunyi, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Yang kedua ada pasal 3 yang berbunyi, setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau juga suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Nah, bagaimana sih penegakan hukum berlangsung di Indonesia? Terus bagaimana kondisi hukum terkini terkait dengan kasus korupsi saat ini? Bagaimana lembaga penegak hukum menyelesaikan permasalahan terkait kasus korupsi? Lalu apa saja kebijakan pemerintah dalam mengatasi korupsi yang terjadi di Indonesia? Nah, permasalahan ini akan dijelaskan oleh Bapak rekan saya. Perkenalkan, nama saya Daska dengan NIM 221995 dari kelompok 6 mata kuliah Kewarganegaraan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas lanjutannya, yaitu tentang metode pelaksanaan pada proyek yang telah kami buat dengan judul itu efisiensi hukum dalam penanganan korupsi. Langsung saja, untuk metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi literatur dan analisis dokumen sebagai bagian dari proses penyusunan artikel ilmiah yang berjudul efisiensi hukum dalam penanganan korupsi. Kita menggunakan pendekatan ini karena tema yang diangkat itu membutuhkan telaah mendalam terhadap aspek normatif hukum, implementasi perundang-undangan, serta evaluasi praktik penegakan hukum di lapangan. Artikel ini dirancang untuk memberikan tinjauan kritis terhadap efektivitas sistem hukum Indonesia dalam menangani korupsi serta secara efisien. Lalu, metode ini juga memungkinkan tim untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat atau pendukung dalam penegakan hukum korupsi di tingkat operasional maupun struktural. Lanjut, kita menggunakan lokasi dan waktu pelaksanaannya itu di Kota Padang, Sumatera Barat sebagai lokasi utama kita. Lalu kita melaksanakan proyek ini dari bulan Mei hingga bulan Juni tahun 2025. Karena alokasi waktu tersebut itu mencakup tahap persiapan, pengumpulan data, analisis, dan juga penyusunan artikel final. Lalu tahap-tahap penjelasannya dibagi menjadi 3 fase utama. Yang pertama itu tahap persiapan, pengumpulan data, dan tahap artikel final. Untuk tahap persiapan ini, tim kami melakukan identifikasi topik utama, lalu menyusun online artikelnya, lalu membagi tugas antar anggota untuk menyiapkan instrumen pengumpulan dan datanya seperti daftar referensi, database literatur, dan daftar pertanyaan panduan wawancara. Untuk tahap keduanya itu kita mengumpulkan data yang dilakukan itu melalui kunjungan, seperti pada perpustakaan Universitas Andalas, untuk seperti instansi pemerintah, serta juga pencarian literatur digital dari situs-situs jurnal hukum yang ada pada Google atau website. Lalu yang terakhir kita melaksanakan tahap ketiga, yaitu analisis kualitatif untuk memutuskan argumen terkait efisiensi hukum dalam penanganan korupsi ini. Sesuai dengan judul kita, yaitu efisiensi hukum dalam penanganan korupsi. Lalu analisis ini mencakup atas mekanisme penuntutan, putusan hakim, kendala administratif, serta dampak dari putusan terhadap upaya penjagaan korupsi. Lalu hasil analisis ini kemudian disusun secara bentuk artikel ilmiah yang sistematis dan relevan untuk konteks hukum nasional ini. Sekian dari saya, apabila kesalahan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.